Oke. Prohibition adalah apakah prohibition itu? Let's see the sentences here. Lihat kalimat-kalimat yang ada di sini. The first one, don't try this at home. The second one, don't make the teacher angry. The third, you don't need to pay for the bill. The fourth, I don't want you to bring my book home. Jangan coba ini di rumah. Jangan membuat guru marah. Kamu nggak perlu membayar. Dan yang terakhir, aku nggak mau kamu membawa bukuku ke rumahmu. Nah, dari contoh-contoh kalimat ini, kita simpulkan, prohibition is an act of prohibiting, forbidding, disallowing, or prescribing something. Jadi prohibition itu adalah tindakan melarang atau tidak mengizinkan sesuatu. Nah, ini juga bisa menggunakan imperatif dan statement. Ada imperatif, ada statement. Kalau imperatif, kamu bisa menggunakan kata don't and then verb. Oke. Menggunakan don't dan verb atau kata kerja. Oke, di sini ada verb harusnya. Don't and plus verb. Plus complement juga. Jadi kamu bisa lihat di sini contohnya, don't touch my book. Jangan sentuh bukuku. Touch is the verb. Atau contoh lain, don't drink this water. Jangan minum air ini. Verbnya yang mana? Verbnya adalah drink. Oke. Atau yang kedua, kamu bisa menggunakan kata no plus verb juga, kata kerja ditambahin ing. Contohnya, no feeding animals. Tidak boleh memberi makan hewan. Tahu, no smoking here. Tidak boleh merokok di sini. Jangan lupa di belakang untuk imperatif ada tanda seru. Namanya imperatif itu pakai tanda seru di belakangnya. Oke. Yang kedua ada dalam bentuk statement. Nah, kalau dalam bentuk statement, kamu bisa menulisnya dengan subject, don't, dan complement. Nah, subjek itu apa? Subjek itu adalah pelaku. Oke, yang melakukan, yang mengatakan. Apa aja kah subjek itu? Ada I, you, they, we, she, he, it, atau nama orang, nama benda, nama hewan, dan lain sebagainya. Nah, contoh di sini, you don't have to do this. Kamu nggak harus melakukan ini. Atau you don't need to try it, kamu nggak perlu mencoba gitu. Jadi ini adalah larangan dalam bentuk kalimat. Nah, ketika kamu mendapatkan larangan, ketika kamu dilarang melakukan sesuatu, kamu bisa merespon dengan okay, sure, of course, or alright. Tapi ini juga sama seperti tadi, hanya beberapa contoh respon. Kamu bisa merespon juga dengan kata-kata atau kalimat yang lain. Nah, we go to the last material. Kita langsung ke yang terakhir, permission. Look at the example. Excuse me, may I go to the toilet? Yes, you may. Permisi, bolehkah aku pergi ke toilet? Jawabannya, yes, you may. Iya, silahkan. Kan? Nah, so, from the example, dari contoh percakapan tersebut, kita lihat apakah permission itu? Permission is an authorization or consent from someone in authority. Jadi, permission itu adalah otorisasi atau izin dari seseorang yang berwenang. Atau dari pokoknya izin dari seseorang gitu deh. Nah, a quick note, catatan. May, kalau membuat kalimat permission, ya kan, kamu bisa menggunakan may or can plus subject plus verb. Ingat, subjek tadi adalah yang melakukan. Oke, contohnya, may I use your pen? Bolehkah aku memakai pulpenmu? May I sit here? Bolehkah aku duduk di sini? Can I go to the library now? Bolehkah aku pergi ke perpustakaan sekarang? Nah, subjeknya di sini adalah I. Verbnya use. Use adalah verb, I adalah subjek.
As you can see, in the red line is subject, in the blue line is the verb. Jadi yang kedua juga subjeknya masih I, ini juga masih I. Verbnya adalah sit and go. Or kamu juga bisa menggunakan kata do you mind if. Apakah boleh? Itu. Plus titik-titik-titik. Oke, contohnya, do you mind if I use your book? Bolehkah atau apakah boleh aku menggunakan bukumu? Oke, contoh yang lain lagi, do you mind if I turn off the AC or air conditioner? Apakah boleh aku mematikan AC-nya? Nah, ketika ada seseorang meminta izin kepada kamu, kan, kamu bisa menjawabnya dengan merespon sure, alright, of course, ada yang terakhir yes or no. Nah, perhatikan untuk penggunaan yes or no itu ada dua cara. Oke, ada dua cara menggunakan yes or no. The first one is the complete one. Jadi yang pertama adalah cara yang complete atau lengkap. Oke, kita lihat di sini. Misalnya pertanyaannya adalah, do you mind if I turn off the air conditioner? Untuk pertanyaan itu, ketika kamu menjawabnya dengan lengkap, kamu bisa tulis, yes, please turn off. Yes, you may turn the AC off. Nah, ketika kamu menggunakan yang singkat, ini kan tadi lengkap. Ketika kamu menggunakan jawaban yang singkat, kamu bisa yes. Misalnya, do you mind? Jadi, no. Misalnya kan jawabannya no. No, I don't. Tuh. Nah, ini dia jawabannya. Ada dua cara, tadi saya katakan. Ada yang lengkap dan ada yang singkat. Oke. Nah, kalau lengkap ya kamu lengkapi dengan kalimatnya. Kalau singkat ya seperti ini, no I don't or yes I do, begitu. Okay, that's all the material. Now we move to the exercise. Jadi itu semua sudah materinya. Tapi jika kamu belum paham, silahkan tuliskan pertanyaan kamu di kolom komentar. Dan kemudian kita akan masuk ke exercise. Nah, saya mau kalian mengerjakan exercise. There are 4 exercises here. Ada 4 tugas di sini. Oke, ada 4 tugas. Dan untuk tugas 1, 3, dan 4, you have to make a short conversation. Kamu harus membuat percakapan singkat. Paling tidak ada 4 kalimat dalam percakapan tersebut. Oke? Let's see what the exercise says. Apa yang akan kamu lakukan dalam latihan ini? Yang pertama, you are doing homework with your friends. Kamu sedang mengerjakan PR dengan teman-temanmu. Rara, a very shy girl, come into the class and staring at you. Jadi kamu ini udah pulang sekolah ya kan, tapi masih ngerjakan PR sama teman-teman. Biar bisa ngerjakannya bareng-bareng gitu kan. Jadi ada si Rara, seorang anak perempuan yang sangat pemalu, datang masuk ke dalam kelas and staring at you, dan memperhatikan kalian. Ask her to join you. Jadi kamu ask her to join you. Mintalah dia untuk bergabung dengan kalian. Gimana caranya kamu minta dia bergabung? Buatlah percakapan. And then exercise 2, yang kedua, you are a police. While you are walking on the street with your dog, you see thieves stealing money. What will you say to your dog? Jadi kamu adalah seorang polisi. Ketika kamu jalan-jalan dengan anjingmu,
kamu melihat pencuri sedang mencuri uang. Apa yang akan kamu katakan ke anjingmu? Nah, ini dalam bentuk kalimat aja, bukan percakapan. Kan? Apa sih yang akan kamu katakan ke anjingmu ketika kamu melihat pencuri sedang mencuri uang? Third, yang ketiga, you are in Rico's house. Kamu sedang berada di rumahnya si Rico. He has a small library. There are many comics there and you find a comic that you really like. What will you do to read that comic? Jadi dia punya perpustakaan di rumahnya. Dan di rumah itu, di perpustakaan itu ada banyak komik. Dan kamu menemukan komik yang sangat kamu suka. Apa sih yang akan kamu lakukan untuk membaca komik yang kamu suka tersebut? Nah, lanjut. Untuk yang nomor 3 ini juga kamu harus membuat sebuah percakapan. Oke. Yang last one, yang keempat, you are having a walk around a hospital. Then you see a man smoking in a no smoking area. What will you say to him? Jadi kamu lagi jalan-jalan nih di sekitaran rumah sakit. Terus kamu melihat seorang laki-laki sedang merokok di area atau di daerah dilarang merokok. What will you say to him? Apa yang akan kamu katakan padanya? Dan buatlah dalam sebuah percakapan. That's all for the exercise. Okay? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.